Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Mutia Kamila dengan NIM 2311733 dari Prodi Manajemen Resort and Leisure. Kali ini saya akan melaksanakan tugas untuk melengkapi ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Cucu. Untuk soal yang pertama yaitu membacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Untuk nomor 2, apa itu pengertian agama? Secara etimologi sendiri berarti tidak kacau, sedangkan menurut istilah merupakan peraturan Tuhan untuk membimbing para makhluknya agar berada di jalan benar dan ibadah serta muamalah yang baik. Dan menurut saya sendiri, saya memaknai agama yaitu sebagai suatu pandangan hidup ataupun tatanan hidup ataupun peraturan hidup yang baik bagi saya saat ini ataupun ke depannya. Lalu untuk nomor 3, Islam sendiri menurut bahasa berarti tunduk dan patuh. Lalu untuk secara istilah sendiri berarti menyerahkan diri dengan cara memahami Islam yang efektif. Menurut saya tentu diawali dengan meniatkan diri terlebih dahulu dari hati untuk memahami Islam itu sendiri. Lalu menurut yang orang tua saya ajarkan, yaitu selalu melihat Islam dari sisi yang baik, dari sisi yang positif. Lalu untuk mengajarkan untuk selalu menjadi muslim yang baik, yaitu dengan selalu mengingat Allah di dalam hati saya, karena yang orang tua saya ajarkan apabila ada kita selalu mengingat Allah, maka insya Allah kita akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Lalu untuk nomor 4 sendiri ada Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Lalu Al-Quran ini memiliki pokok-pokok isi dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama ada akidah, lalu yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada muamalah, yang keempat ada akhlak, yang kelima ada hukum, yang keenam ada kisah-kisah orang terdahulu, dan yang terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan alam. Lalu untuk saya sendiri, Al-Quran menjadi salah satu sarana ataupun cara untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan saya. Lalu cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dapat dengan membaca Quran sehabis maghrib, subuh ataupun isya, ataupun rutin melakukan Al-Quran dan memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu mengenai hadis. Dari yang saya ketahui, hadis itu sendiri merupakan suatu sumber ilmu Islam kedua setelah Al-Quran, sebuah sumber syariat. Lalu ada hadis yang saya ketahui, hadis Rasulullah SAW mengenai sholawat yang isinya barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.